Welcome to the show. The show that'll blow your socks off. With lots of classic tracks we all love. And a presenter that won't stop giving it their all. Stay right here for more quality sounds on the radio. Zuzu Radio dari 100,5 FM, suaranya kamu, temannya kamu, setiap waktu. Puing-puing janjiku, pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggilmu, kamulah satu-satunya. Hello everyone, kembali lagi sama gua Zuzu Radio dari 100,5 FM, suaranya kamu, temannya kamu, setiap waktu. Apa kabar nih para Zufems di luar sana? Semoga keadaannya tetap baik, sehat di tengah gemburan cuaca yang sangat tidak jelas ini, yang kadang paginya panas, siangnya hujan terus sampai sore. Semoga tetap sehat terus ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita absen dulu nih adik-adik. Oke, kita absen dari Ilham ada, Maul ada, Jeffrey ada, Putra ada, Ramadan ada, Jangkong ada, Muklis ada, Jeffrey ada, Asep ada, Uit ada, Farah ada, Fajar ada, Ibnu hadir. Oke, banyak banget nih udah hadir nih dalam penyiaran ini ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, dari kalian ada yang pernah mikir gini gak sih? Gimana sih caranya suara dari studio kita bisa sampai ke telinga para Zufems di luar sana nih? Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang sistem komunikasi dalam siaran radio. Jadi gini nih, para Zufems. Radio itu sebenarnya bagian dari komunikasi massa, yang artinya pesan yang disampaikan lewat radio ditunjuk untuk banyak orang sekaligus. Berbeda dengan komunikasi biasa yang dua arah. Komunikasi di radio kebanyakan satu arah. Penyiar menyampaikan informasi, musik, atau hiburan kepada para pendengar yang jumlahnya banyak dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Makanya radio disebut media yang punya jangkauan luas dan bisa didengar oleh siapapun. Nah, terus juga dalam sistem komunikasi radio sendiri, ada beberapa unsur penting nih. Nah, yang pertama, tentu saja ada komunikatornya, yaitu orang yang menyampaikan pesan dalam radio. Komunikatornya bisa jadi penyiar atau tim produksi yang ada di studionya. Nah, yang kedua ada pesan. Pesan ini bisa berupa informasi, berita, musik, hiburan, bisa juga edukasi yang disampaikan kepada pendengar. Yang ketiga adalah media, yaitu radio itu sendiri sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir adalah komunikan, yaitu para pendengar yang menerima pesan dari siaran radio tersebut. Jadi semua unsur ini saling berhubungan supaya proses komunikasi bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga, radio juga punya beberapa kelebihan sebagai media komunikasi. Yang pertama itu radio cepat dalam menyampaikan informasi. Kedua, radio juga bisa didengar di mana saja, baik lagi di rumah, lagi nyetir mobil, atau lagi di kendaraan. Bahkan bisa saat lagi kita bekerja atau lagi belajar gitu. Nah, yang menariknya lagi, radio sering disebut sebagai theater of mind, yang artinya radio bisa membuat pendengar berimajinasi lewat suara yang mereka dengar. Makanya, walaupun cuma suara, radio tetap bisa terasa dekat dengan pendengarnya. Tapi tentu aja sih, radio juga punya tantangannya atau kekurangannya. Karena hanya mengandalkan suara aja, pesan yang disampaikan juga harus jelas, harus menarik, dan mudah dipahami oleh pendengar. Itulah kenapa penyiar radio harus punya kemampuan komunikasi yang baik nih, supaya pesan yang disampaikan bisa sampai dengan efektif atau dengan jelas. Nah, segitu aja sih pembahasan singkat yang bisa gue kasih kepada Zufems yang di luar sana. Supaya gak terlalu singkat banget nih ya, kita ngobrol-ngobrol gitu loh. Kayaknya gue bakal cerita deh, gimana sih kuliah
pas minggu kemarin nih. Nah, jadi kan Pak Adi itu udah menyampaikan bahwa bakal ada tes penyiar atau tes ngomong di depan teman-teman kelas itu selama 5 menit, dan itu dipilih 3 orang, dan kita di depan itu sendiri. Wah, itu dari semalam kayak gue udah nyiapin materinya nih, kayak gue bakal bahas apa gini. Gue juga udah hafalin, bukan hafalin sih, kayak pahamin, kayak titik harus ngomong gini, dan supaya pas juga dalam waktu 5 menit gitu. Dan pas di hari hanya, pas dari kuliahnya nih, wah, teman-teman pada sibuk nyari materi. Bukan pada sibuk nyari materi, kayak pada sibuk kayak ngapalin materinya. Terus ada yang juga lagi nyantai karena dia udah bisa gitu ya. Nah, terus gue nanya ke teman gue, namanya Andri, dia dari kelas A, kan gue kelas D, dia dari kelas A. Henry, lu udah siap belum buat maju nih? Terus kata si Andri gini, gue sih udah siap ya, gue juga udah ngapalin materi yang minggu kemarin. Nah disitu gue bingung, materi minggu kemarin bukannya untuk majuin temanya bebas ya? Nanti kita bebas mau ngebahas apa aja, tentang apa aja bebas, mau ice breaking, mau ngapain, yang penting kita maju ke depan, dites cara ngomong kita bagaimana gitu kan, dalam waktu 5 menit. Nah disitu gue, si Andri kekeh kalau bakal materi gitu loh. Wah disitu gue udah mulai panik sih, gue ya teman-teman cowok yang lain, kayak kan di kelas itu cowok cuma ada 5 orang doang, dan itu yang masuk cuma 3 orang, gue, Andri sama Angga. Terus gue nanya ke Angga, Angga, lu udah siap belum buat maju ke depan? Terus kata dia, gue sih udah siap, tapi dari durasi gue ngomong itu cuma nyampe 3 menitan doang. Wah makin parah nih, gimana ya? Terus si Angga juga ngomongnya dia temanya bebas, dia masih bingung juga mau tema bebas apa tema materi kemarin. Nah sehabis debat-debat gua, Andri sama Angga kayak ngomong-ngomong biasa, kayak gimana ini, akhirnya Pak Adi datang ke kelas, masuk, terus langsung absen kayak biasa, baca doa gini-gini. Terus itu gue berharap sih di saat itu gue nggak dipilih, nggak ditunjuk, tapi alhamdulillahnya doa itu terkabul gitu. Gue kira belum ketunjuk sampai sekarang. Dan teman gue yang ketunjuk kayak dari kelas C atau kelas B, kelas A gitu, cewek, itu awalnya ngebahas soal materi minggu kemarin. Kan 3 orang nih, yang pertama maju ngebahas minggu kemarin. Terus yang kedua dia ice breaking. Nah dari ice breaking itu gue ada titik terang nih, wah kira ice breaking nih, ya kan, wah berarti ditanya bebas. Oke, terus yang ketiga teman gue juga namanya Hana, itu dia sedikit gugup lah tentang dia juga awalnya mau ice breaking, tapi dia sedikit gugup gimana, soalnya kan karena belum terbiasa lah ya. Nah akhirnya gue udah merasa tenang, udah gimana, yaudah kita belajar seperti biasa gitu loh. Oke, nggak kerasa waktu udah di penghujung acara aja nih. Makasih banget buat para Zufems yang masih dengerin gue dari awal sampai akhir. Terus stay terus ya di Zuzu Radio 100,5 FM, suaranya kamu, temannya kamu setiap waktu. Gua Mu'taza Fakih pamit undur diri. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Dadah dan tetap positif.